Halo teman-teman mahasiswa Kala Institute, ketemu lagi di sesi explainer kita hari ini. Yuk, langsung aja kita selami gimana sih cara kita memecahkan masalah-masalah nyata yang ada di sekitar kita. Kuncinya sederhana banget, tapi fundamental, yaitu dengan benar-benar memahami orang-orang yang menghadapi masalah itu sendiri. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang secara harfiah menjadi jantung dari setiap inovasi yang hebat. Oke, hari ini kita bakal pakai pendekatan corong nih. Mulai dari gambaran besar tentang pemecahan masalah, sampai mengerucut ke skill teknis di lapangan. Agenda kita ada 5, mulai dari apa itu design thinking, kekuatan sejati dari empati, cara kumpulin data lewat observasi, seni wawancara mendalam, sampai gimana caranya memetakan temuan kalian. Langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama nih, apa sih sebenarnya design thinking itu sebagai sebuah pendekatan solusi? Pertanyaan yang paling mendasar buat kita jawab. Kalau kita mengutip para ahli, kayak Tim Brown misalnya, design thinking itu dasarnya adalah kerangka kerja yang berbasis solusi. Tapi, dengerin deh, poin paling pentingnya ada di sini. Kerangka ini benar-benar menempatkan kebutuhan aktual dari pengguna sebagai pusat utama inovasinya. Kalian nggak bisa tuh cuma duduk manis di kelas terus nebak-nebak aja apa yang orang butuhin. Nggak bisa gitu. Kalian harus bisa menggabungkan pola pikir kreatif sekaligus analitis buat bikin solusi yang beneran nendang dan berdampak buat mereka. Nah, prosesnya sendiri sebenarnya lumayan linear, ada 5 tahapan. Pertama, pastinya kita mulai dengan tahap empathize atau berempati sama pengguna. Terus lanjut mendefinisikan masalahnya di tahap define, cari ide sebanyak-banyaknya di ideate, bikin wujud nyatanya di prototype, dan terakhir pastinya diuji coba lewat tahap test. Jadi kita benar-benar bergerak dari tahap sekedar memahami apa yang user alami, sampai akhirnya ngebangun solusi nyata yang bisa mereka sentuh dan pakai. Lanjut ke bagian kedua, kekuatan sejati empati dalam memahami pengguna. Ini dia nih, pondasi paling awal dari semua proses yang barusan kita bahas. Satu hal yang pengen banget saya tekankan ke kalian, empati itu bukan sekedar kata-kata manis atau buzzword di dunia bisnis aja ya. Empati itu mesin utamanya inovasi. Kita dituntut buat benar-benar punya kemampuan buat paham perasaan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi pengguna. Gimana caranya? Ya pastinya bukan tebak-tebak buah manggis. Kita harus aktif mengalami sendiri, ngelakuin observasi langsung, dan ngobrol sama mereka lewat wawancara. Sering kan kita ketukar antara simpati dan empati? Nah, bedanya tuh menarik banget. Kalau simpati, itu ibaratnya kita cuma ngakuin perasaan orang lain dari kejauhan. Kayak kita bilang, wah kasihan ya, saya tahu kok apa yang kamu rasain. Bagus sih, tapi percaya deh, itu nggak cukup buat berinovasi. Nah, kalau empati, itu saat kita benar-benar masuk ke sepatu mereka, menempatkan diri persis di posisi mereka, dan bilang, saya merasakan apa yang kamu rasakan. Level pemahamannya jauh lebih dalam kan? Dan tahu nggak, kalau kalian beneran rajin ngelatih empati ini, kalian nggak cuma sekedar dapat data loh, tapi kalian otomatis ngebuka skill sekunder yang super keren. Kreativitas kalian bakal ningkat tajam, kerjasama bareng tim jadi jauh lebih asik, koneksi emosional kebangun, dan yang paling juara, kalian jadi punya kemampuan semacam indera keenam buat nangkep kebutuhan-kebutuhan yang bahkan nggak pernah diucapkan sendiri sama si pengguna. Oke, kita masuk lebih dalam lagi ke corong kita, bagian ketiga, pengumpulan data lewat observasi alias mengamati pengguna. Gimana praktiknya di lapangan? Secara simpelnya, observasi itu ibarat kalian jadi detektif. Ini tindakan krusial di mana kalian diam-diam merhatiin dan nyatet dengan super teliti gimana sih pengguna itu beraktivitas di lingkungan asli mereka. Kuncinya cuma satu, jangan sampai kalian mengintervensi atau mengubah cara mereka beraktivitas. Kalian harus jadi pengamat pasif yang matanya jeli banget. Terus, kenapa sih ribet-ribet harus observasi diam-diam gini? Karena dengan cara ini, sebagai desainer atau inovator, kalian bisa nemuin pola-pola yang tersembunyi. Sering banget loh kejadian apa yang diomongin orang itu beda banget sama apa yang sebenarnya mereka lakuin pas lagi praktek. Lewat observasi ini, kalian bisa nemuin tantangan dan kebutuhan yang mungkin pengguna itu sendiri nggak nyadar atau bingung gimana cara ngomongnya ke kita. Masuk ke bagian keempat, seni wawancara mendalam untuk menggali lebih dalam. Kalau observasi tadi ngasih tahu kita apa yang dilakuin orang, nah wawancara ini bakal ngasih tahu kita alasannya. Kenapa mereka ngelakuin itu? Ngobrol langsung secara face-to-face sama pengguna itu ibarat kunci master buat ngebongkar motivasi, preferensi, dan ekspektasi terdalam mereka. Hal-hal kayak gini kan murni ada di dalam kepala dan hati mereka ya. Sesuatu yang literally nggak mungkin bisa kita temuin kalau cuma ngeliatin mereka dari jarak jauh doang. Tapi hati-hati, cara kita nanya itu ngaruh banget loh. Kalau kalian pakai pertanyaan tertutup, kayak misalnya, apakah Bapak suka aplikasi ini?
Ya jawabannya paling cuma ya atau tidak. Udah kelar, mentok di situ. Beda ceritanya kalau kalian pakai pertanyaan terbuka. Contohnya, apa sih yang Bapak rasain pas pertama kali nyoba aplikasi ini? Nah, dari situ kalian ngebuka ruang buat sebuah obrolan yang kaya banget sama data naratif. Terus pas pengguna udah mulai nyaman cerita, ini saatnya kalian keluarin jurus rahasia ini. Teknik 5 whys alias terus nanya kenapa. Ini powerful banget buat nge-push percakapan. Tiap kali mereka ngasih jawaban, kejar lagi dengan nanya kenapa. Lakuin ini terus-menerus sampai kalian benar-benar berhasil ngupas masalahnya dari permukaan dan akhirnya nemuin akar penyebab paling dasar dari pain point atau masalah mereka. Biar wawancaranya sukses, ada beberapa aturan esensial atau do's and don'ts yang wajib banget kalian terapin. Pertama, posisikan diri buat lebih banyak dengerin ketimbang ngomong. Terus, please banget jangan pernah sekalipun mengarahkan jawaban pengguna cuma biar cocok sama asumsi kalian sendiri. Dan satu lagi, hindari pakai istilah teknis atau jargonnya ribet. Pakai bahasa manusia aja, biar nggak ada jarak antara kalian dan mereka. Akhirnya kita sampai di ujung corong kita, bagian kelima. Memetakan temuan kalian alias mengolah data empati yang udah dapat tadi. Terus diapain datanya? Pasti kalian mikir, wah catatannya udah segunung nih, berantakan banget, diapain dong. Tenang, kita pakai yang namanya affinity diagrams. Bayangin kalian punya ratusan catatan observasi di sticky notes yang awalnya bikin pusing. Nah, kalian tinggal kelompokin aja ke dalam kategori yang logis. Bisa dikategoriin ke manusia, material, mesin, atau lingkungannya. Ajaibnya, data yang tadinya berantakan langsung berubah jadi pola-pola yang mencerahkan. Selain itu, ada satu framework lagi yang super simple tapi nggak kalah ampuh. Empathy Map atau peta empati. Ini ngebantu banget ngeorganize temuan kalian yang kompleks ke dalam 4 kuadran yang gampang ditindaklanjuti. Cukup petakan aja apa sih yang pengguna katakan di kolom says, apa yang mereka pikirin di thinks, apa yang mereka lakuin di does, dan apa yang benar-benar mereka rasain di feels. Sangat terstruktur kan? Nah, sekarang tibalah saatnya buat action. Buat teman-teman mahasiswa Kala Institute, catat baik-baik. Tugas job 2 kalian adalah turun ke lapangan dan terapin semua tools yang barusan kita bahas. Keluar dari kampus, lakuin observasi, ajak ngobrol masyarakat sekitar kalian, dan cari tahu apa sih pain point atau masalah sehari-hari yang lagi mereka hadapi. Sekecil apapun itu. Temukan masalah nyata mereka di luar sana. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu kutipan anonim yang agak nyeleneh, tapi dijamin kalian gak bakal lupa. Bunyinya gini, persahabatan itu ibarat kencing di celana. Semua orang bisa ngelihatnya, tapi cuma kamu yang bisa ngerasain kehangatannya. Haha, agak aneh ya. Tapi coba pikirin deh, ini sebenarnya analogi yang brilian banget buat ngejelasin empati. Karena pada akhirnya, empati itu ya tentang ngalamin langsung kehangatan itu dari dalam. Bener-bener ngerasain apa yang orang lain rasain secara personal, nggak cuma nontonin dari jauh. Oke, itu aja dari saya hari ini. Makasih banyak udah mantengin explainer kita sampai habis. Sukses luar biasa buat kerja lapangan kalian ya. Tapi sebelum kalian jalan, coba tanyain ini ke diri kalian sendiri. Inovasi besar apa sih yang mungkin selama ini udah terlewatkan cuma gara-gara kita nggak bener-bener mau dengerin pengguna kita? Good luck di lapangan dan selamat berinovasi.